Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya David Ari, dan pagi ini kita ada di tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Nah, setelah beberapa saat renungan pagi ini off, hari ini kita akan aktif lagi dan masih dalam momen yang saya pikir masih nuansa dan suasana Natal dan Tahun Baru. Izinkan saya mengucapkan selamat Natal 2021 yang sudah lewat, dan juga menyambut, udah nggak nyambut lagi sebenarnya, ini selamat Tahun Baru 2022, tahun yang penuh berkat, tahun dimana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan bagi kita semuanya. Nah, pagi ini kita akan masuk di dalam satu perenungan yang sederhana, tapi saya berdoa Anda tetap diberkati dan menjadi kekuatan selama kita berjalan di sepanjang tahun 2022 ini. Dan saya percaya semua Anda, semua kita dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, berkati hamba-Mu, berkati firman-Mu, urapi semua kami yang mengikuti channel ini. Biarkan tahun ini menjadi tahun yang indah buat kami, karena kami merendahkan diri untuk Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Kami siap belajar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, saya David Ari, saya rindu sharing hari ini dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan kedua saya akan bacakan buat kita semuanya. Firman Tuhan berkata begini dari Alkitab kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam perikop ini persembahan yang benar. Tapi saya nggak akan baca satu perikop, kita akan belajar 2 ayat saja, atau bahkan mungkin hanya 1 ayat, karena kita akan belajar satu tema topikal pagi ini. Saya akan bacakan ayat 1 dan ayat 2 Roma pasal 12. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi rupanya ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh yang dipersembahkan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lalu ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan mengerjakan firman Tuhan. Saya hari ini tidak akan berbicara sesuai judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, itu tentang persembahan, tapi saya akan berbicara tentang transformasi. Mari katakan sama-sama transformasi atau transformation. Transformasi itu adalah perubahan bentuk. Lalu kenapa saya pakai ayat ini? Di ayat ini dikatakan di bagian yang kedua, ayat yang kedua, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saya akan masuk di poin ini saja sebagai perenungan kita pagi ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ayat ini sering diterjemahkan dengan pertobatan atau perubahan hidup. Pertobatan itu berbalik 180 derajat, bukan 360 derajat. Nah, firman Tuhan berkata berubahlah oleh pembaruan budimu. Rupanya pertobatan itu dimulai dengan pembaharuan budimu atau akal budimu, supaya kita tidak serupa dengan dunia ini. Jadi perubahan pertobatan itu dimulai dari cara berpikir yang dirubah. Begitu cara berpikir kita berubah, maka apa yang kita kerjakan berubah, maka hidup kita berubah. Jadi cara kita berpikir itu akan menentukan kehidupan kita. Bagaimana kita berpikir tentang hidup kita, maka seperti itulah hidup kita. Bagaimana kita melihat kenyataan yang terjadi di sekeliling kita, maka itulah yang akan terjadi. Seperti apa kita menilai teman kita, seperti itulah yang akan terjadi. Jadi cara berpikir kita itu menentukan hidup kita. Bagaimana kita melihat diri kita, apakah kita yakin kita anak Tuhan yang luar biasa? Apakah kita yakin akan dipakai Tuhan untuk sesuatu yang dasar? Apakah kita yakin bahwa kita akan digunakan untuk kemuliaan, menjadi bejana yang mulia bagi Tuhan? Itu tergantung cara berpikir kita. Kalau kita berpikir kita kalah, kita miskin, kita nggak bisa maju, kita nggak bisa jadi kepala, ya seperti itulah yang akan terjadi. Jadi rupanya pertobatan itu dimulai dari perubahan cara berpikir. Karena itu pagi ini, karena berbicara tema transformasi itu perubahan bentuk, perubahan fisik, perubahan komponen, perubahan kehidupan, maka itu harus dimulai dari pembaruan pikiran kita. Mari katakan sama-sama pembaruan pikiran. Nah, transformasi itu sepanjang tahun ini akan menjadi tahun transformasi buat hidup kita, akan menjadi tahun perubahan bagi kita, akan menjadi tahun pertobatan bagi kita. Nah, saya ingin sharing 3 hal pagi ini.
Transformasi itu berbicara tentang pemulihan hubungan dengan Tuhan. Tadi Alkitab berkata supaya kita mengetahui mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan sempurna. Kita tidak akan pernah mengerti kehendak Tuhan itu baik, berkenan atau sempurna kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Nah, hubungan yang benar itu dimulai dari pembaruan pikiran. Jadi pembaruan budi ini akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau berbicara transformasi untuk tahun 2022 ini, maka kita akan mulai dengan pembaruan pikiran. Karena transformasi itu berbicara pemulihan hubungan antara kita dengan Tuhan. Jadi tahun ini akan menjadi tahun hubungan kita dengan Tuhan itu makin hari makin erat. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak bisa dikasih oleh Tuhan. Transformasi juga berbicara tentang kerendahan hati untuk kita berjalan di dalam kehendak Tuhan sepanjang tahun ini. Tanpa kerendahan hati kita nggak akan bisa berjalan dalam kehendak Tuhan. Tanpa kerendahan hati kita tidak bisa mengerti kehendak Allah yang baik, berkenan, sempurna tadi. Jadi yang pertama, transformasi itu berbicara pemulihan hubungan. Yang kedua, transformasi itu berbicara kerendahan hati untuk terus berjalan dengan Tuhan. Bangsa Israel mengalami perjalanan dengan Tuhan selama 40 tahun. Dan banyak dari mereka tegar tengkuk atau sombong, sehingga mereka harus mati di padang gurun, mati di perjalanan dengan berbagai hal yang terjadi dalam diri mereka. Entah ditelan bumi, dipatok ular, dimakan apa semuanya binatang buas di tengah perjalanan mereka di padang gurun. Karena mereka tidak mau merendahkan diri. Jadi kita bisa berjalan dengan Tuhan seirama, seia, sekata, selaras dengan maunya Tuhan kalau kita ada kerendahan hati. Jadi pagi ini mari kita renungkan. Tuhan akan memulihkan hubungan kita tahun ini. Dan itu harus diiringi dengan yang namanya kerendahan hati. Mari rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kalau berbicara transformasi, maka itu akan berbicara tentang program Tuhan, agenda Tuhan, rencana Tuhan, destiny Tuhan, maunya Tuhan. Dan bukan program manusia, bukan tujuan manusia, bukan rencana manusia, bukan pikiran untuk kemuliaan manusia. Semuanya itu only about God. Jadi hanya tentang Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi tahun ini akan menjadi tahun transformasi bagi kita. Kalau kita bisa merendahkan diri supaya kehendak Tuhan itu yang terjadi dalam diri kita. Walaupun kita sudah merencanakan, walaupun kita sudah buat program, walaupun kita sudah melakukan banyak hal, tapi biarkan program Tuhan, destiny Tuhan, rencana Tuhan itu yang terjadi di dalam hidup kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Alkitab tadi dengan jelas Roma 12 ayat 1-2. Persembahkan hidup kita menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Karena itu ibadah yang sejati. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan baik, berkenan, sempurna. Ketika kita mengalami metanoia, perubahan pikiran, pembaruan budi di dalam diri kita. Tahun ini akan menjadi tahun transformasi, pemulihan hubungan, tahun kerendahan hati, dan kita akan berjalan seirama dengan maunya Tuhan. Dan kita masuk dalam program Tuhan, bukan program manusia. Puji Tuhan. Saya akan bacakan selagi ayat ini sebelum saya menutup di dalam doa. Bapak saudara, Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah, ini Paulus yang berbicara, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, berkenan, sempurna. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Anda yang sakit, Anda yang lemah, Anda yang punya pergumulan, Anda yang punya tantangan dalam hidup, percayalah Tuhan masih sanggup. Dia akan memulihkan hidupmu, Dia akan mengerjakan hidupmu, Dia akan mentransform hidupmu, merubah cara berpikirmu, merubah cara hidupmu. Mari kita berdoa. Kau yang sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Kau yang lemah, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Biarkan tahun ini menjadi tahun luar biasa, tahun transformasi, tahun pemulihan hubungan kami dengan Tuhan. Tahun kami berjalan dalam kerendahan hati dengan Tuhan. Tahun kami mengikuti program Tuhan dan bukan mengikuti maunya kami, tapi kami maunya Tuhan. Tuhan berkati semua yang sakit disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Kami yang lemah, yang butuh pengharapan, butuh pertolongan, disembuhkan, ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarkan semua yang mengikuti channel ini diberkati di dalam berkat Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Semua yang percaya doa kita dijawab oleh Tuhan, sama-sama berkata
Amin. Selamat menjalani hari-hari dengan sukacita sepanjang tahun 2022. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Saya David Hari yang mengucapkan sekali lagi selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin.